catatannya di program sekolah rakyat ini, Komdigi ini kan juga memberikan akses infrastruktur berupa misalkan internet ya Pak, dan digital, berbasis digital. Nah ini detailnya seperti apa Pak? Sinergi Komdigi dengan Kemensos untuk pendukung sekolah rakyat ini. Baik, nanti saya jelaskan. Terima kasih Bu ini, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dr. Diko, Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya kami ingin menyampaikan sinergi pemerintah dan media. Tadi sebenarnya kalau acara hari ini adalah lebih fokusnya ke Pak Diko Parun. Beliau tokoh intinya sebenarnya di sekolah rakyat. Kalau bahasanya Pak Robert Riko, Pak Sekjen, kalau dalam tim itu ada beliau kaptennya. Kalau saya mungkin bukan kiper, paling saya kiri lah gitu, back mungkin gitu. Nah ini di Impres 8 tadi dijelaskan, atau saya berdiri saja ya, bahwa Impres 8 2025 ini kami Komdigi ini mendukung program strategis nasional sekolah rakyat ini. Di antaranya adalah dalam Impres adalah dukungan komunikasi publik, kemudian gunanya untuk diseminasi informasi, kemudian yang kedua ketersediaan sistem dan jaringan, di mana melaksanakan diseminasi informasi ini juga menggunakan kanal-kanal yang ada di industri kami, ada penyiaran, internet dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah fasilitasi data keluarga miskin. Nanti kami juga semua itu disiapkan melalui pusat data nasional yang ada di Komdigi. Namun saya hadir hari ini adalah khusus untuk di infrastruktur digitalnya Bu ini, Bapak Ibu sekalian. Nah ini Komdigi di dalam tugas dan fungsinya di dalam koordinasi Komdigi dan Kemsos adalah memfasilitasi dan koordinasi ketersediaan infrastruktur komunikasi untuk program prioritas. Saya sedikit bercerita di sektor komunikasi itu, Undang-Undang Komunikasi mengamanahkan bahwa penyelenggara komunikasi itu diselenggarakan oleh operator. Kalau di Kemsos membangun rumah miskin, pembiayaan seperti ini langsung dari pimpanya Kemsos. PU membuat bandara, terminal, itu dananya dari perhubungan, dan itu perhubungan ya. Kalau PU membangun jalan itu dari anggaran. Nah kalau di Komdigi kita hanya sebagai regulator yang mengatur industri, karena memang undang-undang mengatur seperti itu. Jadi tidak ada investasi yang dikeluarkan oleh Komdigi untuk membangun infrastruktur digital. Nah itulah beratnya. Sementara kita ada 17.000 pulau, ada yang daerah benar-benar daerah yang sangat profitable gitu ya. Ada juga daerah-daerah yang 3T yang kurang profit. Nah selama ini operator itu membangun di daerah-daerah yang benar-benar dia ada return investasinya itu harus ada. Nah bagaimana yang mau 3T itu pertanyaannya. Sejak tahun 2006 kami sudah membentuk lembaga badan layanan umum namanya Bakti. Jadi operator itu berkontribusi melalui kontribusi Universal Service Obligation namanya. Kemudian uangnya itu dikelola oleh BLU. Maka dibangunlah daerah-daerah 3T. Dalam perjalanannya sudah menyelenggarakan WDS 4G, beli Satria dan lain sebagainya. Nah itulah pengaturan kebijakan di sektor telekomunikasi. Bedanya dengan kementerian yang lain yang memang menginvestasikan. Nah ini salah satunya langsung ke program sekolah rakyat. Kami melakukan datanya diperoleh oleh kami dari Kemsos, sekolah-sekolah mana saja yang 100 sekolah rakyat kemarin, kemudian mungkin juga akan nambah ya 100 ya Pak Sekjen ya. Jadi akhir tahun ini 200. Kami
langsung berkoordinasi dengan Kemsos dan operator kami di sektor telekomunikasi. Pertama yang kami lihat adalah coverage untuk selulernya. Jadi memang dari data kami untuk coverage seluler yang 4G itu sudah hampir 97% di seluruh pemukiman di Indonesia dengan menggunakan baik itu 2G, 4G, kemudian pakai satelit atau radio atau fiber optik, itu semua 97% di daerah yang berpemukiman. Kalau yang dari sisi coverage populasi kurang lebih hampir 95%. Jadi memang untuk coverage seluler luar biasa. Tapi yang dibutuhkan untuk sekolah rakyat bukan selulernya, adalah internet fixed broadband-nya. Nah, penetrasinya itu baru 21,5% di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya ada kapasitas 50 juta kurang lebih home pass. Home pass itu seperti di sini di depan gedung kita itu ada namanya optical distribution point. Tapi itu belum terjual, masih home pass. Itu dibutuhkan untuk nyambung-nyambung ke rumah, butuh galian dan lain sebagainya, butuh proses. Sehingga ada hampir dari 50 juta, ada 20 juta yang itu harus dijualkan. Jadi kami akan mengejar terus untuk mengejar target fixed broadband menjadi rata-rata ASEAN kurang lebih 51% dengan jumlah populasi yang ada. Nah, untuk sekolah rakyat kami lihat karena tempatnya belum yang tadi. Nah, untuk sekolah rakyat kami lihat dari data yang ada, semua paling jauh itu 400 meter dari sekolah rakyat, sehingga kami mudah sekali untuk bisa menyambungkan. Nah, karena sekarang pembiayaannya pembiayaan semua untuk kapasitas internetnya langsung dari Kemsos yang 100 ini, jadi teman-teman Kemsos sudah langsung koordinasikan dengan kami, mereka nyambung sehingga kapasitas yang dibutuhkan bisa ada untuk fixed broadband. Nah, ini datanya. Selanjutnya dukungan sistem dan jaringan ya. Kami ulang lagi, kami sudah datang ke Sleman, ke Bantul, kemudian juga wilayah Bantul kemarin. Untuk yang di Sleman dan di Bantul itu 100 Mbps. Kalau yang di ini masih fasilitasi, yang koordinasi yang di Bandung. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, gambar-gambar kami sudah hadir ke Bandung dan ke Bandung dan ke Jogja. Kenapa pentingnya infrastruktur digital? Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Sekjen, bahwa pembentukan pendidikan sekolah rakyat ini yang utama adalah pembentukan karakter, kemudian pemahaman tentang digitalisasi, dan yang ketiga adalah harus bisa berbahasa Inggris, bahasanya harus bagus. Nah, urusan digitalisasi inilah nanti bersama-sama dengan Kemsos untuk menyiapkan aplikasi-aplikasi seperti LMS-nya, tapi harus didukung dengan infrastruktur yang kuat. Kami menyiapkan fasilitasi untuk digitalisasi tadi. Terus izin Bapak Ibu sekalian, di samping sekolah rakyat tadi juga sudah sampaikan oleh Ibu Menteri, kami juga mendukung program-program lain. Memang infrastruktur digital ini bisa dibawa ke tematik mana saja, hanya yang membedakan kapasitasnya. Kalau teknologi, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar, kalau daerah-daerah perkotaan fiber optik, daerah-daerah kepulauan kalau masih bisa dikejar dengan radio link. Tapi kalau yang benar-benar di pegunungan dan lain sebagainya, sekarang sudah banyak satelit yang low orbit seperti Starlink, nanti ada lagi Amazon Kuiper, China Sail, kemudian ada juga OneWeb dari Eropa. Jadi mereka sudah menyiapkan untuk memang kategori daerah-daerah yang kepulauan, yang memang pembangunan kabelnya membutuhkan biaya yang besar dan butuh teknologi yang tinggi ya, sehingga kita bisa menggabungkan FO-nya di sana. Namun solusi teknologi sudah tidak ada isu lagi karena low orbit satelit pun itu sudah memiliki broadband, kapasitas broadband yang
yang seperti fixed broadband. Sehingga nanti kalau sekolah rakyat nanti berkembang terus ada di daerah kepulauan, tidak khawatir lagi untuk kebutuhan infrastruktur digital. Jadi misalnya kami untuk Koperasi Merah Putih kan juga sudah koordinasi, kemudian makan bergizi gratis, MBG juga, pemeriksaan kesehatan gratis juga kami menyiapkan, bahkan dengan teknologi 5G. Orang yang ada di Jakarta, dokternya tindakannya di Manado misalnya, dokternya mengoperasikan alatnya dari Jakarta, misalnya dari RSCM, tindakan operasi jantungnya ada di Manado, itu bisa dilakukan real time dengan 5G. Nah, sekolah rakyat nantinya apabila juga membutuhkan teknologi-teknologi yang sama, buat kami itu tinggal bagaimana dari aplikasi dan eksekusi yang dilakukan oleh sekolah. Kurikulumnya seperti apa nanti bisa kami dukung dengan kualitas infrastruktur digital yang memadai. Kemudian juga bantuan sosial, ya, bantuan sosial kan banyak. Yang sos luar biasa, pokoknya daerah-daerah miskin kejar semua. Kemudian kami harus juga beriringan untuk bisa membantu. Selanjutnya ada juga swasembada pangan. Kita ada namanya Internet of Things. Jadi semua dalam satu ruangan ini bisa dibuat bagaimana tanaman itu dikontrol dengan internet, di mana asam basahnya dimonitor, kemudian produksinya semakin meningkat. Air bisa disuplai kapan saja dengan teknologi yang ada oleh Internet of Things. Nah, dengan teknologi yang berkembang ini, mudah-mudahan peningkatan dari swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Digitalisasi pembelajaran LMS itu sudah pasti. Ada juga di Papua, kami juga bagaimana Papua memang sekarang di Papua kan butuh infrastruktur yang berkualitas, apalagi di sana topologinya, kontur geografinya luar biasa, pegunungan, maka kita benar-benar harus menjadikan solusi teknologinya seperti apa. Kebetulan Komdigi punya satelit ya, Satria 1 itu juga menjadi solusi. Desa Keamanan Cyber Nasional, DES Keamanan Cyber Nasional juga kami ikut. Kemudian kawasan ekonomi khusus KED, karena data centernya itu akan masuk ke sini. Ini juga kami dukung. Mungkin itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf karena dalam program sekolah rakyat ini adalah kami back kiri, kami jelaskan back kirinya saja. Tadi untuk satu timnya sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, mudah-mudahan bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum.